Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Diputranto akan sedikit membahas materi tentang Islam dalam menyikapi virus COVID-19, dan sumber yang saya ambil dari internet yaitu detik.com dan Madani News. Pandemi virus COVID-19 mengubah rutinitas hampir semua orang yang awalnya menghabiskan waktu di luar rumah. Untuk menekan risiko penularan COVID-19, masyarakat harus tetap tinggal di rumah, dan untuk para pekerja diberlakukan WFH. Selama virus COVID-19 masih menjadi bahaya terbesar di dunia, tetap tinggal di rumah masih menjadi pilihan yang sangat baik. Pentingnya tinggal di rumah di saat kondisi bahaya telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di surat An-Naml ayat 18, yang artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, maka berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Dalam tafsir Al-Wajiz karya Syekh Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili dikatakan, semut menyadari tubuhnya yang sangat kecil, sehingga kemungkinan tidak terlihat oleh rombongan Nabi Sulaiman. Kawanan semut memilih menyingkir dengan tinggal di rumah supaya tetap aman dari resiko terinjak. Selain dalam kondisi bahaya, tinggal di rumah menjadi pilihan saat keadaan kita dirasa merugikan. Muslim bahkan boleh sholat di rumah demi menghindari resiko yang lebih besar. Dalam hadis diceritakan lafaz azan dirubah supaya Muslim sholat di rumah demi mencegah bahaya. Berikut hadisnya. Seperti dinarasikan Abdullah bin Al-Harith, hari itu sedang hujan dan berlumpur saat Ibnu Abbas hendak sholat berjamaah. Ketika muadzin mengumandangkan azan, berkata, hayalah sholat, Ibnu Abbas mengatakan untuk mengubahnya menjadi as-sholatu fir rihal, sholatlah di rumah masing-masing. Orang yang saling melihat dengan wajah kaget. Ibnu berkata, hal ini dilakukan di masa orang yang lebih dibanding dirinya, merujuk Rasulullah SAW, dan ini terbukti. Hadis riwayat Bukhari. Selain hadis tersebut, ada riwayat lain yang juga menceritakan perubahan azan supaya Muslim sholat di rumah demi menghindari resiko yang lebih besar. Seperti dinarasikan Nabi, di suatu malam yang dingin, Ibnu Umar membangunkan azan ketika hendak sholat di jalan dan mengatakan, sholu fi rihalikum, sholatlah di rumahmu. Dia mengatakan, Rasulullah SAW pernah menyuruh muadzin mengumandangkan sholu fi rihalikum, sholatlah di rumahmu, saat azan di malam yang hujan atau sangat dingin dalam perjalanan. Hadis riwayat Bukhari. Seperti kata ulama, agama Islam selalu memberikan kemudahan bagi umatnya, termasuk untuk urusan sholat di rumah. Virus COVID-19 masih ditetapkan sebagai pandemi untuk saat ini. Muslim disarankan sholat di rumah sesuai fakta yang dikeluarkan MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Segala sesuatu yang dapat mengakibatkan kesulitan terhindarkan dengan Islam atau diupayakan menghindarinya, kata Kiai Haji Quraisy Shihab dalam rekaman video yang diterima detik.com. Dengan kemudahan inilah 5 tujuan agama hadir di dunia bisa tercapai. Kelimanya adalah memelihara itu sendiri.
jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Segala sesuatu yang mengantar pada pemeliharaan kelimanya adalah anjuran, bahkan kewajiban. Sebaliknya, semuanya yang menghambat dan mengabaikan tujuan tersebut dilarang dalam agama sendiri. Menyikapi epidemi global. Sebagai seorang muslim, hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita sendiri. Dan berikut beberapa kiat yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah virus COVID-19 yang sedang wabah ini, dengan senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Virus COVID-19 adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berikhtiar melakukan pencegahan, di samping berlindung pada Allah, tentunya sebagai seorang muslim kita juga berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar tidak tertular virus kepada diri kita atau orang-orang yang kita sayangi. Bertawakal kepada Allah. Setelah melakukan ikhtiar yang ada, maka akhirnya semua kita serahkan kepada Allah. Kita tawakalkan diri kita kepadanya, karena hidup dan mati sebagai seorang hamba semua berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kepada Allah akan adanya kesembuhan. Bila di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa virus ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena Ialah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada obat yang diturunkan bersamanya. Demikianlah beberapa kiat dalam menghadapi wabah virus COVID-19. Dan yang terakhir, marilah kita bersama-sama berdoa pada Allah supaya senantiasa Allah menjaga diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan orang-orang yang kita sayangi agar terhindar dari wabah virus COVID-19. Mari kita juga berdoa kepada Allah agar senantiasa menjaga negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin lainnya dari wabah ini. Dan tidak lupa juga kita sisipkan doa terbaik kepada mereka, saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan virus ini, agar supaya Allah segera menyembuhkan mereka dari virus-virus ini. Demikianlah materi tentang Islam dalam menyikapi virus COVID-19. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.